Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, dari tadi Bapak sudah menunggu, ternyata hanya Nafi saja yang merespon. Kita mulai untuk pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan. Nah, oke. Sebelumnya kita buka dulu buku matematikanya. Kita akan membuka dari halaman 1 permulaan ya. Kita belum memakai buku ini. Nah, kita akan buka di halaman 1. Di situ tertulis operasi hitung bilangan, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Nah, dalam peta konsepnya di sini kita kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Mungkin pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan ada 3 sifat operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama adalah sifat komunikatif. Sifat komunikatif ini ada 2, yaitu pada penjumlahan dan pada pengurangan. Contoh di halaman 4 ya. Apabila pada penjumlahan ditukar tempatnya, hasil penjumlahan tetap sama. Pernyataan seperti ini disebut dengan sifat pertukaran atau komunikatif pada penjumlahan. Contoh di situ rumusnya A tambah B sama dengan B ditambah A. Jadi walaupun diputar tetaplah sama. Agar memahami sifat ini, kita ada soal di halaman 5. Nah, dalam di sini nomor 1, 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Nah, kemudian di nomor 2, 4 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 4. Jadi walaupun nilainya ditukar tetap sama. Yang kedua adalah sifat komunikatif pada perkalian. Di sini di halaman 5 kita akan melihat soal Adi dan Dika bermain kelereng bersama di halaman sekolah. Adi membawa 3 kantong, masing-masing berisi 5 kelereng. Dika membawa 5 kantong yang masing-masing berisi 3 kelereng. Berapa jumlah kelereng Adi? Berapa jumlah kelereng Dika? Apakah kelereng yang mereka bawa sama? Adi membawa 3 kantong yang masing-masing berisi 5 kelereng. Jadi jumlahnya 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sedangkan yang dibawa Adi merupakan perkalian 3 dikali 5, yaitu 15. Dengan cara yang sama juga, kelereng yang dibawa Dika merupakan perkalian dari 5 dikali 3, sama dengan 15. Jadi jumlah kelereng yang dibawa Adi dan Dika sama-sama 13. Jadi di sini menunjukkan bahwa nilai tempat pada perkalian itu tidak akan berubah ya.
3 dikali 5 sama dengan 5 dikali 3. Jadi nilai pertukaran pada asosiasi perkalian ini sama dengan penjumlahan. Jadi walaupun nilainya atau angkanya ditukar, nilainya akan sama saja hasilnya. Kemudian untuk sifat asosiatif. Yang kedua ya, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada penjumlahan. Yang pertama yaitu contoh. Santi membeli kue donat yang dikemas dalam 2 kotak. Kotak 1 berisi 4 kue rasa coklat dan 2 kue donat rasa mesis. Kotak 1 berisi 3 kue donat rasa kacang. Ketika akan membayar di kasa, ia bertemu dengan temannya bernama Rita. Kue donat yang dibeli Rita juga dibungkus dalam 2 kotak. Kotak pertama berisi 4 kue donat coklat, sedangkan kotak kedua berisi 2 donat mesis dan 3 kue donat kacang. Pertanyaannya, berapakah jumlah kue donat yang dibeli Santi? B. Berapa jumlah kue donat yang dibeli Rita? C. Apakah jumlah kue donat mereka sama? Jumlah kue donat yang dibeli Santi merupakan hasil penjumlahan dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 3. Kalian tentu masih ingat urutan pengerjaan pada penjumlahan. Penjumlahan yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, Bapak coba untuk Oke, baik ya. Di sini Bapak coba tadi contohnya. Jadi rumus yang ada tadi adalah A ditambah B maaf. Stop lagi. Oke, rumusnya A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya. Jadi itu rumusnya ya. Jadi rumus pada sifat asosiatif pada penjumlahan. Jadi A ditambah B sama dengan maaf ini agak susah ya. Jadi oke.
Oke, rumusnya A ditambah B di C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Gitu ya. Jadi hasilnya yang tadi Rita dan Santi beli kue donatnya, kalau kita tuliskan angkanya yaitu di sini ya. Donat yang dibeli Santi dan Rita itu sama dengan dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 2 ditambah dalam kurung 2 ditambah 3. Jadi rumus yang di atas ini ya, A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi seperti itu ya. Ini yang disebut dengan sifat asosiatif. Nah, dalam sifat asosiatif ini berlaku juga pada sifat asosiatif perkalian dengan penjumlahan. Nah, sampai di sini saya rasa kamu sudah memahami ya. Nah, di halaman 8 kita akan melihat contoh dari sifat asosiatif pada perkalian. Contoh, seorang pengunjung toko swalayan membeli 3 dus coklat. Setiap dus berisi 4 pak dan setiap pak berisi 6 batang coklat. Berapa batang coklat yang dibeli pengunjung toko swalayan tersebut? Coklat yang dibeli pengunjung di atas dapat dihitung dengan 2 cara. Ya, cara pertama yaitu banyaknya dus dikalikan dengan isi masing-masing dus. Kemudian cara kedua yaitu banyaknya kemasan atau pak dikalikan isi setiap pak. Nah, penyelesaiannya bisa kita lihat di sini ya. Cara yang pertama, banyaknya dus banyak dus dikalikan dengan isi masing-masing dus. Dikalikan dengan isi masing-masing dus. Ya, jadi dia membeli 3 dus. 3 dus dikali dalam kurung 4 dikali 6. Nah, kan 3 dus, masing-masing dus berisi 4. Dan setiap 4 itu ada 6 pensil. Nah, 6 pensil, 6 coklat. Nah, jadi hasilnya 3 dikali 24 sama dengan 72. Nah, cara yang kedua yaitu ini yang pertama ya. Nah, yang kedua kita bisa cara itu banyaknya pak dikalikan isi setiap pak.
banyaknya pak dikali setiap pak. Jadi di sini itu 3 dikali 4 dalam kurung ya dikali 6 nampak. Jadi sama dengan 12 dikali 6, hasilnya 72. Jadi sama ya hasilnya 72 dari cara yang pertama dengan cara yang kedua. Nah, itu bisa kalian lakukan. Jadi di sini kita bisa ambil rumusnya ya, perhitungan operasi hitung sifat asosiatif perkalian. Kita bisa ambil rumusnya yaitu A dikali B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C ya. Jadi rumus asosiatif perkalian rumusnya seperti ini ya. A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, ini untuk asosiatif perkalian. Yang cara ketiga yaitu cara ketiga kita akan membicarakan tentang sifat distributif pada operasi hitung ya. Nah, sifat distributif ini ada dalam perkalian terhadap penjumlahan. Nah, contoh ya, Adi membawa 5 pak bola tenis meja, sedangkan Pino membawa 8 pak, setiap pak berisi 3 bola. Berapa jumlah bola tenis meja yang mereka bawa? Nah, jadi pada operasi hitung distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya, kita bisa lihat di sini 5 pak yang dibawa oleh Adi, ya, 5 pak yang dibawa Aldi dan 8 pak yang dibawa oleh Pino. Jadi di sini hitungnya 5 pak itu ya, ditambah 8 pak yang dibawa oleh Pino dikali 3. 3 ini hasil dari masing-masing isi setiap paknya. Jadi sama dengan 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian ini ya. Bapak ini dulu ya. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Kemudian baru dikalikan dengan 3. Sama dengan 13 dikali 3 adalah 36. Jadi jumlah bola yang dibawa oleh Aldi dan Vino jumlahnya adalah 36 bola. Nah, jadi 5 di sini yang dibawa 5 pak yang dibawa Aldi dan 8 pak yang dibawa oleh Vino. Nah, ada juga penghitungannya dengan menggunakan cara yang lain. Ini cara pertama. Nah,
kita bisa menghitung masing-masing yang di bawah itu, Vino dan Aldi dan Vino ini, ya, dalam kurung 5 pak yang dibawa oleh Aldi dikali jumlah isi dalam setiap paknya, yaitu 3, ditambah dalam kurung 8 pak yang dibawa oleh Vino dikali 3 ini adalah isi pada setiap paknya. Jadi setiap pak itu berisi 3 bola pingpong. Nah, kemudian hasilnya baru kita jumlahkan. 5 dikali 3, 15. Ditambah 8 dikali 3, 24. Sama dengan, ya maaf, ini hasilnya bukan 36, tapi 39 ya, 3. Maaf. Di sini 9. Nah, jadi 15 ditambah 24 adalah 39. Jadi cara yang pertama dengan cara yang kedua hasilnya sama, 39. Jadi bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dalam pengerjaan distributif perkalian terhadap penjumlahan, ya, itu kita bisa ambil rumusnya, ya, rumusnya seperti ini. Dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dalam kurung, ya, A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C, ya. Ini yang pertama, cara yang pertama, A ditambah B, hasilnya adalah dalam kurung A ditambah C dikali, maksud Bapak, A ditambah B dalam kurung dikali C. Nah, kemudian dalam operasi hitung bilangan matematika, kalau itu ada tanda kurung, berarti yang tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sampai di sini Bapak rasa nanti sudah paham, ya. Kita coba untuk yang distributif yang kedua, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini kita bisa ambil contoh soal, yaitu di halaman 12. Pada soal di halaman 12, ya, kita ada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, dalam distributif pengurangan di sini kita akan melihat ada 2 cara juga, yaitu cara yang pertama rumusnya A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Rumus yang kedua, dalam kurung A dikurang B dikali C sama dengan A dikali C
dalam kurung dikurang B dikali C. Nah, seperti ini ya rumusnya. Oke, dalam contoh, misalkan di sini ada sifat distributif sering digunakan untuk menyederhanakan proses penghitungan pada bilangan caca. Contoh, ini Bapak hapus dulu ya. Contoh, 3 dikali 32. 3 dikali 32 sama dengan 3 dikali dalam kurung 30 dikurang 2 sama dengan 3 dikali 30 dikurang 3 dikali 2 dalam kurung sama dengan 3 dikali 30 hasilnya adalah 90 dikurang ini pada penjumlahan ya, ditambah 6 sama dengan 96. Oke, ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini yang ingat 32 sama dengan 30 ditambah 2. Ini sifat distributif. Jadi ada nilai puluhan dengan nilai satuan. Oke ya. Ini tambah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjumlahan yang kedua, ini ada contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua kita bisa lihat. Oke, sampai di sini mungkin bisa Bapak simpulkan ya dalam hal ini, karena mengingat waktunya kita sudah panjang, maka Bapak akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Hafiz di sini bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, sampai di sini semoga Hafiz dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf karena pada kesempatan kali ini mungkin hanya Hafiz saja yang mengikuti kelas ini. Jadi untuk itu kita coba kerjakan soal di halaman 117, maksud Bapak halaman 17 sampai halaman 19, bagian A dan bagian B. Bagian C-nya nanti dulu. Nanti coba Bapak buat, nanti kirimnya di meja belajar. Tolong ya. Sekarang Bapak akhiri pertemuan ini. Semoga Hafiz bisa menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Oke, nanti tolong dikerjakan di meja belajar ya, Hafiz.